Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi untuk Anda yang sedang sahur di hari-hari terakhir Ramadan. Masya Allah, bentar lagi bulan yang penuh keberkahan ini akan meninggalkan kita ya. Begitu tidak terasa waktu cepat berlalu pemirsa. Saya Irama Fuzan kembali menemani Anda di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Selama sebulan ini pemirsa, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana Ramadan ini bisa mengubah hati dan jiwa kita. Kita lebih rajin beribadah, menjadi lebih sabar, menjadi lebih peduli pada sesama, dan pastinya lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang pertanyaannya, setelah Ramadan nanti berlalu, apakah kita tetap menjaga kebiasaan baik ini? Atau kita jangan-jangan kembali seperti dulu lagi ya, membiarkan semangat ibadah ini perlahan memudar. Di episode ini kita akan membahas bagaimana cara mempertahankan spiritualitas setelah Ramadan. Apakah mungkin untuk tetap istiqomah, dan bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan berikutnya. Jadi nggak cuma di Ramadan aja, tapi di selanjutnya di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bahkan nanti di awal tahun baru Hijriah nanti. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama, tetap di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Zaman sekarang makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan yang penting halal. jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan? Masih bersama saya Irama Fuzan di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Kita sedang membahas tentang apa yang terjadi setelah Ramadan usai. Apakah kita tetap istiqomah dalam kebaikan atau justru nauzubillah min dzalik kembali ke kebiasaan lama pemirsa. Saya ingin berbagi kisah tentang seorang pemuda bernama Ilham. Bukan saya ya Ilham, tapi ini Ilham. Jadi Ilham ini di Ramadan tahun lalu benar-benar berubah pemirsa. Sebelumnya dia jarang sholat tepat waktu, jarang membaca Al-Quran, dan lebih sibuk dengan urusan dunianya. Tapi di bulan Ramadan dia berusaha semaksimal mungkin. Bangun lebih awal untuk sahur, kemudian rajin ke masjid, sering membaca Al-Quran setiap hari, dan lebih sabar dalam menghadapi masalah. Tapi setelah Idul Fitri, Ilham ini merasa bangga ya dengan perubahan dirinya. Alhamdulillah begitu. Tapi seperti kebanyakan dari kita sayangnya, perlahan kebiasaan baik itu mulai memudar.
bangun subuh jadi terasa lebih berat, kemudian masjid yang tadinya ramai menjadi sepi kembali, Al-Qur'annya mulai berdebu di raknya, dan kesibukan dunia kembali menyita perhatiannya. Kemudian di suatu malam Ilham iseng lihat foto-foto videonya di Ramadan lalu. Dia ingat betapa tenangnya hatinya di saat itu. Dia ingat bagaimana dia menangis dalam doa, merasa begitu dekat dengan Allah. Tapi sekarang semua itu terasa jauh. Dia pun bertanya dalam hati, apakah aku hanya mendekat Allah di saat Ramadan saja? Apakah aku ini sedang menjalani ibadah musiman yang hanya bertahan dalam sebulan selama setahun? Saat itu kemudian dia sadar, jika Ramadan bisa mengubahnya dalam sebulan, maka seharusnya perubahan itu bisa terus dijaga. Akhirnya kemudian dia membuat semacam target kecil. Yang pertama, tetap membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tetap menjaga sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tetap bersedekah meski sedikit. Dan perlahan dia membuktikan bahwa Ramadan ini bukan hanya tentang perubahan sementara, tapi justru tentang membangun kebiasaan yang bisa bertahan seumur hidup. Jadi pemirsa, mungkin kita juga pernah merasakan hal yang sama seperti dengan Ilham ya. Saat Ramadan itu semuanya terasa mudah untuk dilakukan. Tapi setelahnya justru kita kembali diuji. Maka bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah? Mari kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kita tentang menjaga keistiqomahan di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di sini di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Ku yakinkan hati ini dan kan selalu ku ucapkan, tiada Tuhan selain Allah. Dia yang maha pencipta dan akan selalu ku sembah, Raja dari segala raja. Dialah Allah yang menghidupkan, Dialah Allah yang mematikan. Hidupku dan matiku hanya untuknya. Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi hanya Allah. Yang mampu menciptakan seluruh suasana keadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah, dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah.
Dialah Allah yang menghidupkan, Dialah Allah yang mematikan. Hidupku dan matiku hanya untuknya Allah. Makes mistake. Habis imunisasi, kok malah demam ya? Kira-kira apa ya penyebabnya? Tahu nggak sih, kalau demam setelah imunisasi itu merupakan hal yang wajar loh. Karena hal ini menandakan bahwa tubuh kita sedang membentuk kekebalan terhadap penyakit. Reaksi yang muncul ini dinamakan KIPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan khawatir, KIPI merupakan hal yang wajar dan biasanya bersifat ringan, berlangsung singkat, dan sembuh tanpa atau dengan pengobatan. Lalu, gimana sih cara mengatasinya? Jika timbul demam, hanya perlu konsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Selain itu, demam juga bisa diredakan dengan minum obat penurun panas. Jadi, kalau tiba-tiba muncul reaksi setelah imunisasi, jangan panik ya. Ayo Alimedia, para pemilik tanah di penjuru Indonesia. Selamat datang di era baru, masa depan yang cerah. Kini semua lebih mudah, aman dan terpercaya. Yo Alimedia ke sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Data terenkripsi, aman terlindungi. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Yo Alimedia ke sertifikat elektronik. Hindari mafia tanah dengan sertifikat elektronik. Tidak bikin panik, jauh lebih efektif, mudah diakses dalam sentuhan tanganku. Andal, Aman, yo ayo Alimedia sekarang juga. dengan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Masih di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Bersama saya Irham Hafizan. Pemirsa, kita sudah mendengarkan kisah Ilham ya, yang berusaha untuk tetap istiqomah selama bulan Ramadan dan kemudian setelahnya juga tetap istiqomah. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana Islam memberikan petunjuk tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.
Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah adalah kunci keberkahan. Tidak hanya saat Ramadan saja, tapi di sepanjang hidup kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa perubahan itu tidak harus besar, tidak harus instan. Yang penting adalah konsistensi. Jika kita sulit membaca 1 juz Al-Quran setelah Ramadan, bacalah 1 halaman. Jika sholat tahajud terasa berat, cobalah sholat witir lebih dulu. Jadi sedikit demi sedikit, tapi terus berjalan. Jadi pemirsa, Ramadan memang akan berakhir. Tapi hubungan kita dengan Allah tidak boleh ikut berakhir. Mari kita lanjutkan ke segmen terakhir pemirsa untuk menutup episode ini dengan doa dan pastinya harapan kita di bulan Ramadan ini. Bersajadah tetap di sini di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. sanggup lagi berharap ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya? Di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya? Di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya.
Menangkap salah satu pejabat di Basarnas yang diduga terlibat korupsi. Saat kepercayaan dan harapan hancur, korupsi menghancurkan segala yang kita miliki. Bersama KPK, kita lawan korupsi. Rp8.000 aja, Mbak. Iya, makasih. Biar aku saja yang bayar, sayang. Hah? Gimana sih pacarmu itu, Mbak? Zaman udah serba cepat, masih aja pakai uang cash. Buang-buang waktu aja loh kalian ini. Nah, Lihat tuh, dia harus keluarin dompet, keluarin uang, belum lagi aku harus ngasih uang kembalian. Mbok hidup tuh yang simpel-simpel aja gitu loh. Memang saya cuma pedagang kecil, tapi saya sudah pakai free. Maksud saya free. Hah? Nice. Ini, Bu. Udah aku bayar. Udah, ayo. Udah. Mau romantis aja sulit, makanya pakai kris. Masih bersama saya Yana Mofizan di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Hari ini kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang 30 hari ibadah, ya, tapi tentang bagaimana kita membawa semangat itu ke bulan-bulan berikutnya. Ramadan adalah latihan, tapi ujian sesungguhnya ada setelahnya. Jadi mari kita berusaha untuk tetap istiqomah, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak dalam diri kita. Pemirsa, kita tutup episode ini dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bantu kami untuk tetap istiqomah dalam ibadah, untuk terus mendekat kepadamu bahkan setelah Ramadan berlalu. Jadikan hati kami lembut dalam mengingatmu, dan jauhkan kami dari kelalaian setelah bulan suci ini berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, dan karena sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan di hari yang fitri nanti, dan pastinya kita berharap sekali ya bisa bertemu Ramadan di tahun depan. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya Ira Mafizan mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, tetap jaga hati, jaga iman, dan teruslah berjalan dalam cahayanya. Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.